inklusif saya. Nah, di sini saya ambil layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa di SDN 15 Bandar Baru. Dengan saya sendiri SDN, Pak itu sudah kenal. Nah, kenapa saya pilih ini? Tentu saja Bapak Ibu paham, sekolah kita mungkin tidak sama dengan sekolah yang lain. Tentunya kita sekolah selain sekolah reguler, kita memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti Bapak Ibu tadi melihat di sana. Kalau kita memiliki anak 19 siswa yang berkebutuhan khusus yang memiliki beraneka ragam keterbatasan. Nah, yang latar belakang pertama sekali saya kemari adalah pendidikan inklusif itu bukan wujudnya satu education for all itu yang menjamin bahwa hak belajar anak itu sama, baik anak reguler, baik anak PK itu memiliki pendidikan yang hak yang sama. Yang kedua, layanan untuk ABK di SD 15 Baru belum optimal dulu ya latar belakangnya. Nah, guru belum percaya diri menyesuaikan pembelajaran. Orang tua ragu untuk terbuka terkait kondisi anak. Diperlukan sistem manajemen layanan khusus yang adaptif dan kolaboratif, artinya yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah dan kerjasama yang baik. Nah, maka lahirlah penguatan layanan PK untuk mewujudkan sekolah yang ramah dan merdeka untuk warga SDN 15 Baru. Nah, tujuannya tentu saja Bapak Ibu sistem manajemen yang berkelanjutan dan meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran inklusif, memperkuat kolaborasi sekolah, orang tua dan mitra eksternal, menumbuhkan budaya empatik dan menghargai perbedaan, serta mengoptimalkan potensi setiap anak melalui pendekatan adaptif. Nah, tahapan inti dan kolaboratifnya adalah ini dilaksanakan secara assess, design, implement, user dan shaders seperti pada kemarin T1 kita belum cakup yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin kedepannya akan kita lanjutkan. Nah, tahap asesnya atau identifikasi kondisi awalnya Bapak Ibu di sini pertama kan tujuannya adalah menemukan masalah dan kebutuhan sekolah terkait dengan sekolah inklusif di SD 15 ini. Dan kegiatan observasi kegiatan belajar anak PK, wawancara guru, orang tua, dan analisis kompetensi guru dan sarana pendukung. Temuannya adalah belum ada sistem manajemen ABK, kompetensi guru terbatas, kolaborasi orang tua, dan mitranya masih rendah. Memang belum ada apa-apa Bapak Ibu ya. Selanjutnya diperlukan perubahan sistematik pada struktur, kultur, dan kompetensi artinya disesuaikan dengan lingkungan, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan anak, dan disesuaikan dengan KI dan daerah kita. Selanjutnya adalah tahapan dari desainnya adalah perencanaan program. Tujuannya adalah menyusun sistem layanan inklusif yang terarah. Kalau kemarin belum terarah. Nah, ini dari perencanaan kita, program kita ke depan. Langkahnya tentu saja pembentukan tim layanan ini ada kita lakukan, jadi kita rencanakan dulu atau TLIS ini tim layanan inklusif sekolah dan penetapan peran ini apa peran mereka dan atau asesmen profil anak dan RPI. Itu kalau kita RPP, tapi kalau bukan ABK RPI ya. Nah, kemudian merancang pelatihan guru dan komunikasi empati. Nah, hasilnya adalah struktur layanan PK terbentuk, ada dokumen perkembangan dari rencana RPI, terbangun kolaborasi guru dan orang tua. Nah, ini tahap implementnya, pelaksanaannya adalah kita sudah lakukan yang bertujuan bagaimana kita melaksanakan dalam sekolah yang ada reguler dan inklusifnya. Tentu saja mengimplementasikan strategi layanan inklusif. Kegiatannya pelatihan guru, per coaching atau antar guru dan penerapan RPI dan media adaptif, kolaboratif orang tua dan SLB serta PESMA. Artinya ini adalah kita melakukan MPU, ada MPU pada mitra-mitra yang berkaitan dengan anak-anak kita. Selanjutnya hasil guru lebih percaya diri atau kreatif, ABK aktif dan diterima dengan teman sebayanya. Nah, ini tahap intinya adalah pengukuran dan refleksinya yang kami lakukan. Ini adalah tujuannya menilai efektivitas implementasi. Artinya kegiatan monitoring tadi ini tim tadi ini refleksi bulanan
penanganan evaluasi hasil belajar melalui RPI, analisis, catatan guru dan umpan balik dan orang tuanya. RPI mungkin yang ada di sekolah kita, mungkin seluruh RPI tidak ada karena ini khusus untuk anak-anak yang ada ABK. Nah, kemudian hasil semua ABK memiliki catatan perkembangan dan 5 guru mampu menyusun RPI mandiri. Partisipasi orang tua tidak sampai 9%. Izin Ibu di sini di tahap perubahan dan perbaikan. Tujuannya melakukan perbaikan berkelanjutan. Langkahnya integrasi layanan PK dalam DRKS yang dimasukkan dana-dana yang berkaitan dengan anak-anak ABK. Tadi itu apa sih kita masukkan ke itu pembiayaan atau alat peraganya dan dukungan-dukungan yang terkait dengan untuk pembelajaran anak ABK. Kemudian ini langkahnya bekerja sama dengan mitra SLB juga dengan Puskesmas. Hasilnya sistem layanan semakin kuat dan terintegrasi, sekolah menjadi rujukan praktik baik inklusi. Baik, selanjutnya tahap yang ketiga adalah apresiasi dan keberlanjutan atau tahap respect ya. Nah itu menghargai proses dan kontribusi semua pihak. Kegiatannya apresiasi bagi guru. Apa yang kita apresiasi setelah guru kita itu bisa mencari pendidikan tentang ABK, memahami, maka kita berikan apresiasi, kita posting ke media sosial atau kita berbagi di KKS, di KKG ataupun di Mombel tentang pembelajaran ABK dan memberikan inspirasi kepada sekolah-sekolah lain yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Dan maknanya adalah inklusi menjadi budaya sekolah, keberhasilan guru dari kebahagiaan dan penerimaan anak. Nah ini jadi kami tidak merasa kecanggung dan rancu lagi ketika kita banyak anak-anak inklusi yang mendaftarkan kemarin. Kalau dulu awalnya kami sangat rancu ketika tidak adalah yang sekolah di SD 15 karena kami anggap di sini adalah anak-anak cacat yang bersekolah. Tapi kami sekarang bangga dengan adanya mereka. Kami bangga karena kami bisa memberikan pendidikan yang layak, yang ramah tamah untuk mereka sehingga mereka dari ujung ke ujung pun sudah tahu SD 15 menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Itu merupakan kebanggaan dari kami juga itu. Nah ini refleksi yang sudah kami lakukan tentang manajemen layanan ABK lebih sistematis dan terkoordinasi. Artinya kita sudah menerima yang pas sesuai seperti yang kita harapkan. Kemudian potensi guru meningkat signifikan, kolaborasi orang tua meningkat. Nah ini kita ambil grafik perkembangannya dari tahun pertama ke tahun ketiga. Tahun awal kami datang saya masih diam saja melihat seperti ini sekolahnya, kenapa saya tugaskan di sini ya, banyak kali anak-anak yang seperti ini, bingung saya. Akhirnya di tahun kedua mulai mencoba dan ini sudah masuk ke 6 tahun, alhamdulillah sudah 9%. Kita juga bisa berbagi bersama masyarakat dan mitra yang lain. Next, nah ini Ibu, mungkin kesimpulan saya setelah melakukan program ini, kita sebagai pemimpin artinya menuntun dengan hati ikhlas, dengan ikhlasan itu kita bisa berbagi dengan siapapun, ikhlas dan kemudian inklusi adalah komitmen moral untuk memanusiakan manusia. Apalagi sekarang ini kan pembulian beli-beli di mana-mana Bapak Ibu ya, apalagi dengan anak-anak seperti itu. Selanjutnya SD 15 Baru berkomitmen menjadi sekolah ramah bagi semua anak, tempat mereka belajar diterima dan bahagia. Kami punya mutu adalah inklusi itu adalah sekolah ini adalah sekolah tanpa perbedaan, ya sekolah tanpa perbedaan. Nah ini adalah dokumen yang sudah kami lakukan. Mungkin beberapa hari ini kami sedang adanya rapat dengan khusus siswa yang ABK. Kemudian ini ada ruang pojok belajar anak inklusi, tapi bukan ruang khususnya ada di ujung sana. Tetapi dengan adanya regulasi pembelajaran anak inklusi tidak boleh diajarkan dengan di dalam ruang satu kelas. Mereka seperti terkurung. Jadi sekarang anak itu harus ada di dalam kelas, hanya didampingi dengan guru pendamping. Kemudian ini adalah kita buat luar, mereka lebih senang belajar di luar. Dan ini kolaborasi antara anak reguler dan anak inklusi. Dan ini adalah guru yang sudah ditata, sudah dilatih guru ABK memberikan pembelajaran berbagi praktik baik dengan guru-guru reguler sehingga mereka bisa mengajarkan anak-anak inklusi di dalam kelasnya. Nah seperti ini Ibu, ini yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya